Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pak Yahya Arif dari Forum News Network. Mudah-mudahan kabar yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda marah-marah ya. Agung Sedayu Group milik pengusaha Aguan akhirnya mengakui dua perusahaan yang memiliki jumlah terbesar sertifikat hak guna bangunan di pagar laut Tangerang Utara itu adalah perusahaan milik mereka, milik Agung Sedayu Group. Namun Agung Sedayu membantah mereka yang membangun pagar laut sepanjang 30 km itu. Kalau toh mereka yang membangun, sebenarnya ya bagi perusahaan sebesar Agung Sedayu itu tampaknya juga nggak bakal jadi masalah kok ya. Sebab seperti dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, setiap kilometer pagar laut itu yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha itu, maka itu mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 18 juta rupiah per kilometer. What? Pasti Anda yang mendengar atau sudah membaca berita ini langsung melompat kaget gitu ya. Uring-uringan dan mungkin rasanya pengen jedotin kepala. Ini sebenarnya yang waras gua atau siapa sih? Pasti begitu ya rasanya mikir begitu ya. Karena kalau 18 juta per kilometer kali 30 kilometer, 30 koma sekian lah gitu ya. Itu kan jumlahnya kalau denda denda semua lah gitu, kalau diakui semuanya dan kena denda itu cuma 540 juta rupiah saja. Itu kan ya, cemen banget ya buat kalau pengusaha sekelas Agung Sedayu ini ya, pengusaha Aguan ya. Sudah bikin geger orang se-Indonesia. Presiden Prabowo sampai turun tangan memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut membongkarnya. Dan kemudian TNI Angkatan Laut juga sudah mengerahkan ratusan personil gitu, termasuk mengerahkan tank amfibi. Dendanya cuma 18 juta perak per kilometer. Padahal berapa ini dana yang dikeluarkan untuk membongkar itu gitu. Dan berapa besar kerugian para nelayan itu ya, ribuan nelayan yang ada di situ yang mereka terpaksa kesulitan untuk melaut itu karena banyak pagar-pagar itu dan mereka mesti melambung perahu-perahunya untuk sampai ke tengah laut dengan tambahan solar yang buat mereka itu pasti sangat besar. Itu cuma dendanya cuma segitu. Untuk bayar ganti rugi para nelayan selama setahun lebih aja nggak cukup. Hancur betul ini ya. Nah, setelah polemik berhari-hari, berpekan-pekan terakhir ini, Agung Sedayu Group akhirnya mengakui mereka mempunyai sertifikat hak guna bangunan SHGB yang berada di kawasan pagar laut Tangerang itu. Pasti mereka pasti ada juga jawab yang mendukung itu kan masih untung mau ngaku gitu ya. Kan supaya kalau nggak ngaku kan polisi sama KKP kesulitan ini mencarinya. Kuasa hukum Agung Sedayu, Muanas Alaidit menyebut SHGB itu terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Dan Muanas menyatakan bahwa SHGB yang dimiliki tersebut berada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Nah, tadinya kan yang kalau dicek oleh wartawan ke AHU, ke Dirjen AHU di Kementerian Hukum itu yang jelas clear itu punya Agung Sedayu Group kan itu PT Cahaya Inti Sentosa saja karena jelas diakuisisi oleh Agung Sedayu dan berada di bawah perusahaan PANI ini Pantai Indah Kapuk 2 ini nama apanya di kalau mereka melantai di Bursa Saham Jakarta itu namanya pakai itu ya namanya mana PANI itu. Dan kemudian kalau yang Agung Makmur ini maksud saya PT Intan Agung Makmur itu memang tidak tertulis tercantum di dalam grupnya Agung Sedayu, tetapi media itu mengendusnya itu juga milik Agung Sedayu. Kenapa? Karena salah satu komisarisnya itu yakni Laksamana Madya TNI Angkatan Laut Freddy Numberi yang juga menjadi komisaris di PT Cahaya Inti Sentosa. Kepemilikan sertifikat hak guna bangunan anak perusahaan PIK PANI dan PIK non PANI, nah, nyebutnya begitu ya itu hanya ada di dua desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Di tempat lain dipastikan tidak ada. Itu kata Muanas Alaidi dalam keterangan tertulisnya hari ini, hari Kamis tanggal 23 Januari. Muanas mengklaim sertifikat hak guna bangunan tersebut dimiliki oleh Agung Sedayu Group sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dan dia menyebut bahwa sertifikat hak guna bangunan itu dibeli dari warga dan dilakukan balik nama secara resmi. Bayar pajak dan ada SK surat izin lokasi dan PKKPR-nya. Ini ya pemanfaatan apa ini pemanfaatan kegiatan
di ruang laut lah itu ya, singkatannya saya lupa namanya nih, pokoknya PKKPR. Lebih lanjut itu Mu'anas menyatakan meskipun mempunyai SHGB mereka tidak pernah melakukan pemasangan pagar di wilayah tersebut. Jadi siapa mahasiswa itu, siapa Sandi ya, pokoknya Sandi ya yang mengaku pada waktu itu yang jadi JRP itu ya, oh Sandi Marta Praja namanya ya, saya suka lupa-lupa saja nih. Dan ini balik lagi ke Anas, ini dia menyebut keberadaan pagar laut itu sudah terdeteksi sejak tahun 2014 katanya, ketika Bupati Banten saat itu Ahmad Zaki Iskandar sedang memantau kondisi pesisir Pantura Kabupaten Tangerang. Nah ini kan sudah beberapa hari yang lalu dia menyatakan seperti itu, dan di media sosial rame banget ya, dibully dia di media sosial. Sebab menurut dia pagar laut itu bahkan katanya sudah ada sebelum Pantai Indah Kapuk 2. Bahkan sebelum Pak Jokowi menjabat presiden juga sudah ada. Ini gampang kok sebenarnya, tinggal dilakukan semacam kayak ini forensik begitu ya di lapangan. Benarkah itu Pak pagarnya sudah sebelum Pak Jokowi? Berarti yang disalahkan ini Pak SBY dong ya, bukan Pak Jokowi yang salah. Nah sebelumnya Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono itu menyatakan mereka itu KKP akan memberikan sanksi denda kepada pemilik pagar laut di ini ya. Dan dendanya tadi yang seperti saya sebutkan itu 18 juta per kilometer. Kenapa kok sedikit sekali? Karena kata dia itu dendanya lebih ke arah administratif. Kalau ada unsur pidananya itu ke kepolisian, kata dia. Ini saya kira yang pasti bukan hanya Anda, tapi juga banyak sekali yang bakal uring-uringan. Salah satunya ini pasti Mbak Titik ya, atau Siti Herdianti Haryadi, atau yang dikenal sebagai Titik Soeharto. Ini Ketua Komisi 4 yang kemarin itu bela-belain sampai terjun ke laut, tetapi dia naik tank amfibi milik TNI Angkatan Laut ya. Pada waktu itu kan dia memberikan ultimatum, siapa dalang di balik pembakaran laut di perairan Tangerang itu, dan itu harus membayar kerugian negara. Kalau Mbak Titik tahu kerugian yang harus dibayar cuma 18 juta, dia pasti langsung empat banget ya. Tetapi waktu itu logikanya Mbak Titik kenapa harus menagih itu karena pembongkaran terhadap pagar laut itu kan itu memakan anggaran yang cukup besar. Benar, karena sampai hari ini saja itu walaupun sudah dikerahkan ratusan personel itu baik dari TNI Angkatan Laut, KKP, Bakamla dan sebagainya, termasuk ada lebih dari 1.000 nelayan yang bergabung, paguyuban nelayan yang bergabung itu dari 2 kali pembongkaran itu baru 7 kilometer yang berhasil dibongkar ya. Pembongkaran pertama hari Sabtu 2 kilometer, dan kemudian pada hari Rabu lalu 7 kilometer. Dan itu pula yang disampaikan oleh Mbak Titik, karena nggak masa melibatkan ribuan personel ya, karena tadi termasuk nelayan ya, kalau personelnya disebut ribuan itu. Kalau untuk TNI Angkatan Laut aja pada hari Rabu kemarin itu sampai 750 personel loh yang dilibatkan itu. Jadi lebih dari 2.000 lah personel yang terlibat di situ. Dan kemudian juga melibatkan berbagai peralatan kan, termasuk speedboat, kemudian juga tank amfibi tadi, hanya didenda 18 juta. Enak benar ya. Dan menurut Titik Soeharto ini nggak boleh ada pihak manapun yang memagar laut, dan tindakan tersebut sudah termasuk pelanggaran hukum. Jadi artinya memang ini benar, ini harus diproses secara hukum ini. Tapi siapa yang mau dihukum itu? Si Ansandi dari JRP yang mengaku dia tadinya oleh media disebut sebagai dia mengaku membangun itu secara swadaya. Belakangan dia membantah, dia tidak pernah mengaku membangun secara swadaya. Katanya dia mendengar dari rakyat atau dari nelayan di sana bahwa itu dibangun secara patungan atau secara swadaya oleh para nelayan. Yang ini kan juga nggak masuk akal, karena nelayan saja kan sangat gembira sekali ketika dibongkar ya. Mereka selama hampir setahun ini ya kesulitan hidup mereka dengan adanya pagar-pagar laut itu. Belum lagi dipastikan mereka kalau proyek ini berlanjut kan mereka akan terusir dari kawasan itu. Kalau direklamasi kemudian jadi bangunan real estate yang mewah kan, mereka nggak mungkin bisa tinggal di situ. Mereka harus pergi jauh-jauh mencari lokasi baru untuk yang mencari ikannya, dan juga bagaimana mereka mencari tempat hunian baru. Yang ini tidak mudah karena mereka banyak diantaranya sudah turun-temurun berada di kawasan itu. Karena itulah Bunyamin Saiman, seorang pengacara dari masyarakat anti korupsi, kemudian melaporkan ini ke KPK. Apakah kira-kira KPK juga akan menindaklanjuti ini? Ini saya kok jadi ragu. Dan kalau dari laporan yang disampaikan oleh Bunyamin Saiman itu
Ada dua menteri yang dilaporkan, Menteri ATR BPN itu, yakni pada menteri yang pernah menjabat pada tahun 2022 dan 2023. Benyamin Saiman tidak menyebutkan siapa dua sosok menteri itu, tapi yang jelas dia memastikan bahwa itu bukan Nusron Wahid, karena itu tidak dikeluarkan di era Nusron Wahid. Tetapi kata Benyamin Saiman ini, dua menteri itu tidak termasuk yang dilaporkan katanya. Karena kata dia, yang mereka laporkan itu adalah para petugas pencatat dokumen tanah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga Badan Pertanahan Nasional. Tapi pasti banyak penasaran dong kalau siapa menterinya pada tahun 2022-2023 itu. Kalau kita lihat datanya ya yang paling lama menjadi menteri ATR itu adalah Sofyan Jalil, yakni tanggal 27 Juli 2016 sampai 16 Juni 2022. Jadi dari awal dari ya bukan awal ya, pokoknya dari periode pertama dari pemerintahnya Jokowi sampai periode kedua begitu, dan kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 dia digantikan oleh Hadi Cahyanto yang menjabat sampai 21 Februari 2024. Pada 21 Februari itu dia digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi dipastikan bukan Agus Harimurti Yudhoyono, bukan juga Nusron Wahid, tetapi yang sudah dipastikan kalau lihat tahunnya itu Hadi Cahyanto. Sementara Sofyan Jalil belum jelas ya. Tapi Hadi Cahyanto sendiri sudah membantah bahwa dia yang menerbitkan SHGB itu. Jadi kok anti klimaks begini ya kasus SHGB ini. Makanya sebelumnya dalam konten sebelumnya kan saya juga mengingatkan jangan euforia dulu dengan pembongkaran pagar laut ini. Karena sejak awal kelihatan sekali ini ada upaya untuk menutupi kasus ini. Ya kan Menteri KKP misalnya malah sempat protes ketika TNI Angkatan Laut itu membongkar pagar itu. Padahal itu yang memerintahkannya Pak Prabowo loh ya. Bayangkan ini ya, ada sebuah kasus yang mendapat atensi dari Presiden Prabowo, tindakannya tegas gitu, tapi kok berakhir anti klimaks semacam ini. Ya saya nggak heran kalau kemudian banyak yang frustrasi dan sebenarnya sudah tidak punya harapan lagi hidup di negeri seperti Indonesia ini. Bagaimana caranya untuk mulai memperbaikinya begitu ya? Karena sebenarnya yang bisa memperbaiki negara ini ya pasti itu adalah pemerintah dan dalam hal ini yang memimpin adalah presidennya. Saat ini presidennya Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga tahu kalau ini sedang ada akal-akalan di bawah dia gitu. Sebaiknya ini dibongkar tegas saja dan Pak Prabowo harus bertindak tegas. Ini masyarakat atau rakyat sudah terlampau euforia. Jangan sampai kemudian dikecewakan kalau ternyata Pak Prabowo juga bisa menerima penjelasan dari bawahannya bahwa oh ternyata ya, ini bukan aguan kok yang punya gitu. Dia cuma punya desa. Kalau gitu siapa? Oh berarti nelayan. Nah karena nelayan nggak mungkin didenda 18 juta. Walhasil akhirnya nggak jadi juga didenda itu. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.